cegah stunting itu penting. Ngablak nganggo kabeh luwih kepenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Blak-Blakan. Kali ini kita kedatangan tamu dari PLKB Kecamatan Ngablak, Mbak Oki. Ya. Nama lengkapnya siapa, Mbak? Nama lengkapnya panjang, Mbak. Jadi Mbak Oki aja. Oh, Mbak Oki. Kita panggil Mbak Oki ya. Bagaimana kabarnya Mbak Oki? Alhamdulillah sehat. Pak Idi gimana? Sehat? Lagi sibuk coba ini. Alhamdulillah sehat juga. Kesibukannya banyak ya. Akhir tahun ini akhir ya. tahun, ibu-ibu juga dan udah ditagih sama anak-anak liburan. Ya, pas ini liburan sekolah. Banyak sudah menjadwalkan mau staycation mungkin ya, Mbak. Rencana mau kemana, Mbak Oki? Belum tahu ini Mbak, ini jadwalnya malah padat sekali ini. Kayaknya nggak bisa liburan. Kota dong. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang erat hubungannya dengan pertumbuhan tumbuh kembang anak. Ya. Yang lagi viral itu stunting ya Mbak Oki. Ya. Apa sih itu stunting Mbak Oki? Ya, stunting biasanya kita sebut pendek ya, pendek atau bahkan mohon maaf kerdil seperti itu ya secara gampangnya. Jadi stunting itu sebenarnya gagal tumbuh, jadi gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak karena terutama penyebabnya itu kekurangan gizi kronis pada masa 1000 hari pertama kehidupan. Jadi nanti anak yang stunting itu tingginya atau panjang badannya itu di bawah standar. Jadi dengan yang seusianya dia lebih pendek seperti itu. 1000 hari pertama itu dari kandungan gitu ya Mbak Oki. Apa setelah lahir? Setelah lahir ya. Apa? Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu kita mulai dari kandungan. Jadi 270 hari sekitar itu, 270 hari kehidupan di kandungan dan setelahnya 730 hari itu di luar kandungan. Jadi sampai anak berusia 2 tahun. Oh, kira-kira 2 tahun ya. Gitu ya Mbak Oki. Terus itu kan tentang gizi ya Mbak Oki. Iya, gizi. Harus dipenuhi gizinya mungkin gitu ya. Iya, itu penyebab utamanya memang kekurangan gizi yang kronis, jadi berkepanjangan gitu sejak dalam kandungan, bahkan mungkin sejak dari dia calon pengantin, jadi sejak remaja seperti itu. Oh. Jadi memang kompleks sekali masalah stunting ini. Oh, berarti saling berhubungan ya Mbak Oki. Dari pernikahan sudah menentukan, menentukan tumbuh kembang si anak itu. Iya. Betul sekali. Mbak Oki, bagaimana stunting mempengaruhi perkembangan fisik dan mental anak-anak? Ya, kalau fisik kan jelas tadi ya Mbak, kalau stunting itu yang pasti pendek, jadi dari fisiknya sudah jelas terlihat. Tapi tidak hanya fisik, jadi untuk mental lebih ke kecerdasan seperti itu ya mungkin. Ya. Karena stunting itu kan terutama di masa-masa 1000 HPK, itu kan sebenarnya masa emas lah, masa keemasan otak di mana golden period ya betul sekali. Itu memang sel-sel otak itu sedang berkembang pesat di 1000 hari pertama kehidupan itu, jadi memang berpengaruh sekali terhadap kecerdasan anak atau mentalnya itu. Jadi anak pendek itu belum tentu stunting, walaupun stunting itu pasti pendek, tapi anak pendek belum tentu stunting. Dilihat dari kecerdasannya juga, kesehatan mentalnya juga seperti itu. Tapi untuk sejauh ini mungkin kalau pengukuran stunting dari kesehatan itu masih hanya tingginya itu, saja. Iya, pakai buku KMS itu ya Mbak ya. Iya. Badan, ukur kepala, kepala itu ya. Kalau tinggi badannya tidak sesuai umur langsung dikatakan stunting. Padahal sebenarnya ya dilihat juga dari dia kecerdasannya, perkembangan otaknya seperti itu. Kalau dulu itu ada Presiden Habibie ya, kita tahu semuanya, beliau juga mohon maaf kan nggak tinggi, tapi kan beliau hebat sekali, kecerdasannya luar biasa, tinggi. Jadi kan tidak termasuk stunting itu Mbak. Pendek belum tentu stunting seperti itu. Ukuran khusus, ada patokan khusus dikatakan stunting itu apa ukuran khusus kalau yang sudah diterapkan selama ini? Misal di buku KMS termasuk itu ada patokan khusus apa tidak?
Kalau dari yang sudah berjalan, kalau saya lihat pengukuran dari puskesmas ya, kalau stunting itu dilihat dari 3 pengukuran itu, dari yang berat badan per tinggi badan per umur, dan berat badan per umur. Jadi nanti yang hasil dari pengukurannya itu pendek dan sangat pendek, itu sudah dihitung menjadi anak yang stunting. Jadi tanpa melihat belum sampai ke kecerdasannya. Jadi masih sebatas itu kalau sampai saat ini. Jadi kita bisa sih mengukur mungkin kalau kita dari KKA. Ini pernah lihat mungkin? Saya belum pernah. KKA, kartu kembang anak. Ya itu kalau puskesmas pengukurannya pakai yang dikatakan tadi Mbak Indi KMS ya, kartu menuju sehat, itu kan hanya mengukur pertumbuhan fisik. Iya, pertumbuhan fisik. Tinggi badan. Kalau di KKA perkembangannya. Ya. Ada apa aja itu Mbak? Nah jadi di KKA itu kartu kembang anak kita bisa melihat perkembangan anak. Jadi apakah sudah sesuai dengan umur atau tidak, nanti sama kelihatan grafiknya seperti KMS. Di sana ada 7 aspek perkembangan anak yang diukur, mulai dari gerak kasar, gerak halus, komunikasi aktif, pasif, kecerdasan, dan tingkah laku sosial. Jadi sebenarnya kalau misal posyandu itu dengan BKB jadi satu kan, nanti bisa diukur. Tapi selama ini belum digabungkan itu Mbak, belum digabungkan. Mungkin untuk beberapa desa sudah berjalan ya, dari mungkin berapa persen ya, 50% lah yang sudah berjalan BKB-nya, tapi untuk desa lain mungkin ada tapi belum optimal kegiatannya. Sebenarnya padahal penting sekali ya. Iya, andai bisa di mix ya Mbak ya. Sekarang itu bisa maksimal ya. Ya, karena kita bisa melihat perkembangan anak kita, tidak hanya tingginya sudah sesuai umur, kan kurang tahu pasti ya sudah berarti sehat ini. Belum dilihat dari KKA-nya, kira-kira perkembangannya sudah sesuai atau belum. Misal anak 3 bulan sudah menengok, jika dipanggil seperti itu kok belum bisa, kan padahal itu sebenarnya sudah peringatan dini. Belum sesuai ini. Sebenarnya bisa untuk mendeteksi dini lah istilahnya seperti itu. Tapi untuk di Ngabak ini belum optimal penggunaan KKA itu sendiri. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Mbak ya. Ya. Apa tolak ukur anak terkena stunting dan bagaimana dengan genetika anak dari orang tua yang postur tubuhnya kecil? Kalau postur tubuhnya kecil padahal kan belum tentu juga itu stunting ya Mbak ya. Ya. Genetik itu banyak ya orang tua yang orang tuanya aja pendek ya, pantas anaknya juga pendek kan, keturunan gitu guys. Tapi apakah bisa dengan program stunting dengan dimaksimalkan nutrisinya bisa memperbaiki, artinya memperbaiki posturnya, memperbaiki semuanya gitu Mbak? Bisa, tapi ya pada 1000 HPK itu saja Mbak. Kalau lebih dari 2 tahun itu sudah nggak bisa. Jadi pencegahan itu paling optimal maksimal di 1000 hari pertama. Jadi sampai anak 2 tahun kalau mau istilahnya dandani nutrisinya dibanyakin protein hewani itu sampai 2 tahun itu dimaksimalkan. Kalau setelah itu sudah susah sih, nggak bisa, menurut para ahli juga seperti itu sampai 2 tahun. Jadi kalau genetik itu saya kira ya memang ada faktor genetik tapi sangat kecil, faktor paling kecil lah daripada faktor lain seperti nutrisi, mungkin sanitasi, juga faktor perilaku, pengasuhan, seperti itu. Jadi mungkin orang tua juga, wah ini keturunan jadi nggak berbuat apa-apa, ya pendek ya wes lah, memang keturunan seperti itu. Jadi padahal sebenarnya stunting itu bisa dicegah di 1000 hari pertama tadi. Iya Mbak. Tadi Mbak Oki bilang sanitasi gitu ya. Iya. Apa itu berpengaruh Mbak? Ya sanitasi itu maksudnya nanti kita dari mungkin akses air bersih dan jambannya. Kalau akses air bersih dan jamban sudah memadai, tentunya keluarga itu kan juga akan sehat. Kalau misalnya buang air besarnya, mohon maaf mungkin masih sembarangan, terus sanitasinya, air bersihnya juga belum memadai, itu kan juga anak akan rentan terkena infeksi ya Mbak. Iya, akan mudah sakit, mungkin diare atau apa sakit yang ditularkan melalui itu sanitasi yang buruk itu. Jadi nanti stunting itu kan juga nanti dipengaruhi oleh sanitasi dan lingkungan itu. Jadi karena kalau anak mengalami infeksi yang berulang itu kan juga nanti mudah untuk stunting. Jadi pertumbuhannya kurang optimal karena dia sering sakit. Di saat dia harusnya bertumbuh dan berkembang malah terganggu karena sakit gitu ya Mbak ya.
Ya. Apa saja penyebab utama stunting dan bagaimana kita dapat mencegahnya? Ya, penyebabnya pasti tadi ya, nutrisi kurangnya gizi mulai dari sejak kandungan dan sampai ke baduta bawah 2 tahun tadi, 1000 hari pertama, dan kurangnya pengetahuan ibu hamil mungkin ya, mulai dari remaja mungkin kurangnya pengetahuan bahwa nutrisi itu sangat penting sekali. Mulai dari remaja itu sebenarnya kita sudah ada program itu, konsumsi tablet tambah darah itu juga. Oh, itu dari di sekolah-sekolah ada ya Mbak ya? Iya, puskesmas sebenarnya sudah ada program, jadi iya. mungkin tiap hari apa gitu ada minum obat tambah darah bersama-sama. Jadi memang karena itu pengaruhnya ke anemia ya, anemia remaja. Kalau sudah sejak remaja aja sudah anemia, nanti saat dia menikah, hamil, kalau anemia kan bahaya sekali. Jadi itu akan beresiko. Jadi belum tentu stunting, tapi itu adalah faktor resiko untuk melahirkan anak penyumbang stunting, penyumbang stunting ya Mbak ya. Usia ya kita tahu 4T istilah di kita, terlalu itu apa, Mbak? muda, terlalu tua, terlalu banyak dan terlalu dekat. Nah, itu kalau misal anak-anak muda, kalau usia nikah kalau di BKKBN ya Mbak, ini mungkin sedikit berbeda dengan di Kementerian Agama mungkin. Kalau kita kan perempuan 21. Iya, 21, laki-laki itu 25. usia matang ya Mbak ya, usia matang diperbolehkan, siap baik secara fisik dan mental dan kesehatan yang pasti ya, karena kalau sebelum usia itu kan masuknya 4T tadi, terlalu muda, jadi belum siap secara himnya juga belum siap untuk mengandung, jadi nanti resikonya melahirkan bayi dengan BBLR, berat bayi lahir rendah. Itu kurang dari 2.500 gram. Nah itu kan juga nanti yang akan beresiko ke stunting. Bayi yang beratnya kurang dari 2,5 dan panjangnya kurang dari 48 cm, itu nanti yang akan beresiko menjadi anak yang stunting seperti itu. Kalau di PKB sendiri, langkah apa yang sudah dijalankan dalam penanggulangan stunting itu Mbak? Kalau kita untuk karena penyuluh KB ya, yang pertama pasti tentunya penyuluhan kita ke remaja juga ada, terus ke pasangan usia subur, terus ke sasaran kita juga ke BKB juga ada, itu penyuluhan ke ibu-ibu balita, selalu kita berikan penyuluhan tentang pentingnya pengasuhan di 1000 hari pertama kehidupan tadi. Mbak, kalau untuk bayi kan udah normal minimal 2.500 ya gram ya. Kalau di bawah itu berarti BBLR itu penanggulangannya dengan nutrisi ya. Paling utama nutrisi. Dari bayi kita tahu kita harus ASI eksklusif ya Mbak. Pemberian ASI eksklusif sampai 6 bulan, dan nanti setelah 6 bulan didampingi dengan MPASI sampai nanti ASI-nya dilanjutkan sampai 2 tahun. Jadi ini perbaikannya memang pengejarannya hanya 2 tahun itu, sampai 2 tahun. Kalau misal dia bisa mengejar berat dan tingginya sesuai umurnya ya lolos, tidak jadi stunting lah, walaupun saat lahir dia mungkin beresiko nanti, tapi kalau bisa dikejar dengan nutrisi yang gizi seimbang, insya Allah bisa dia lolos dari stunting itu. Dari lahir dikasih ASI ya, ASI eksklusif itu dari 0 sampai 6 bulan ya Mbak. Setelah itu dikasih MPASI yang bagus itu seperti apa Mbak? Kalau menurut saya ya, sebagai ibu juga ini MPASI itu sebenarnya semuanya bagus, mau yang homemade ya, kadang ada ibu-ibu yang meracik sendiri, telaten membuat MPASI sendiri, itu sebenarnya juga bagus ya. Tapi kalau yang instan mungkin untuk ibu-ibu yang bekerja ya, termasuk saya seperti Mbak Indi juga, itu sebenarnya MPASI instan itu juga tidak masalah. Diperbolehkan Mbak? Boleh sih. Karena apa? Karena malah kandungan gizinya sudah ditakar, sudah pas, jadi proteinnya berapa, lemak berapa, karbohidrat berapa, itu kan sudah ada komposisinya. Kadang kita yang kerja yang sibuk gitu ya Mbak, insecure dengan para mamah muda yang telaten ya, tiap hari masak. Tapi yang terpenting, yang utama, apabila berat badan dan tumbuh kembangnya sudah sesuai dengan patokannya atau di KMS itu, ya berarti itu udah lolos ya Mbak, bisa dikatakan lolos gitu, lolos dari stunting gitu kan? Ya,
bisa lolos dan dilihat dari KMS dan juga KKA KKA, tadi ya KKA. tentunya. Iya. Kalau perkembangannya masih di grafik hijau, KMS-nya juga masih hijau, insya Allah itu aman seperti itu. KKA itu udah program dari pemerintah, dari BKB itu Mbak, dari apa? Iya, dari BKKBN itu KKA itu memang untuk BKB ya sebenarnya itu alat Tapi pencatatan. belum maksimal Penggunaannya apa, belum ya belum. sebenarnya sudah banyak kader dan masyarakat yang mengenal KKA Iya. itu, tapi mungkin penggunaannya yang belum maksimal. Bahkan sekarang di BKKBN itu sendiri sudah meluncurkan KKA online Mbak, jadi ada KKA online, jadi kader tidak perlu susah-susah membuat grafik netek-netek. KKA online itu diberikan oleh si ibunya langsung, Ya. tidak dengan tidak kadernya. Ya, kita bisa menginstal semua. Jadi apa itu Mbak aplikasinya Mbak? Aplikasinya nanti KKA online seperti itu, KKA online BKKBN, nanti bisa dicari di Play Store. Nanti malah lebih praktis itu Mbak. Jadi kita nanti setiap bulan ada remindernya seperti itu, ada notifikasi kalau kita belum mengisi. Jadi setiap bulan nanti ada pertanyaan, misal bulan ini apakah anak ibu sudah bisa duduk sendiri? Nah itu kita ada pengingat terus, jadi malah kita tiap bulan bisa memantau. Bagaimana dampak stunting dapat berlanjut hingga masa dewasa dan apa efeknya, implikasinya bagi masyarakat? Ya, jadi dampak stunting itu ada yang jangka pendek dan jangka panjang. Ya, kalau yang jangka pendek tentunya yang bisa kita lihat sekarang, anaknya mungkin pendek, ya pertumbuhan fisik terganggu, kecerdasannya juga kurang, terus metabolisme tubuhnya juga tentunya berbeda dengan anak yang tidak stunting. Lalu itu nanti akan terbawa ke dampak jangka panjangnya. Seperti yang pertama, kekebalan tubuh anak yang stunting itu akan kurang ya. Jadi berbeda dengan anak yang sehat. Jadi mereka akan lebih rentan terkena penyakit dan juga kecerdasannya beda, nanti berpengaruh tentunya saat dia sudah sekolah ke prestasi. Nah, kalau prestasi itu kan tentunya nanti saat dia dewasa juga ke dunia kerja. Nah, kalau prestasinya kurang pastikan daya saingnya juga nanti menurun. Nah, itu dampaknya ke negara juga pasti ke pendapatan negara juga akan turun kalau produktif saat dia masa produktif, tapi kan daya saingnya kurang, cari pekerjaan juga susah. Nah, itu dampaknya itu juga. Lebih fatalnya lagi anak yang stunting itu nanti kedepannya bisa lebih rentan terkena penyakit-penyakit seperti diabetes, jantung, stroke seperti itu. Itu bisa pengaruh dari stunting juga ya. Jadi nanti jangka panjangnya entah 20 tahun, 30 tahun lagi lah seperti itu, ternyata bisa berpengaruh ke penyakit-penyakit itu juga. Apa peran nutrisi dan pola makan dalam mencegah stunting pada anak-anak? Nutrisi ya, memang karena nutrisi itu penyebab utama tadi ya, jadi berperan penyumbang terbesar penyebab stunting itu nutrisi. Jadi kita sebenarnya perlu memperkenalkan nutrisi itu ke anak-anak. Jadi kita kenal isi piringku, mungkin Mbak Indri sudah pernah dengar isi piringku. Nah itu isi piringku, itu jadi nanti kita memperkenalkan gimana makan itu dengan gizi seimbang nanti. Jadi yang setengahnya itu nanti sayur dan buah, nanti setengahnya lagi protein nabati dan hewani. Jadi lebih banyak protein daripada karbohidrat. Nah kalau kita zaman dulu makan ya Mbak ya, zaman dulu padahal kan lauknya dikit-dikit aja gitu ya. Kalau sekarang warek nasinya yang banyak, lauknya yang penting. Bahkan waktu hamil itu pernah dibilang porsi makannya itu 2 kali lipat gitu ya. Padahal kan itu kalau gizinya nggak seimbang kan itu malah salah ya Mbak. Iya, yang penting ya itu diperhatikan komposisinya, komposisi gizinya, dan yang paling penting untuk nutrisi mencegah stunting adalah protein hewani. Protein hewani itu apa saja Mbak? Misalnya kalau paling gampang kita yang ada setiap hari telur lah ya, telur. Atau mungkin dari ikan, ya ikan lele, tidak usah yang mahal-mahal ya. Mungkin kalau daging kan mahal ya Mbak ya. Daging mungkin mahal, kalau lele kan yang murah. Lele, telur itu sebenarnya bagus sekali untuk mencegah stunting. Ya. Jadi tidak perlu harus yang daging, ikan salmon, sebenarnya sama aja itu protein hewani. Bagaimana peran orang tua dan keluarga dalam mendukung pertumbuhan anak-anak agar terhindar dari stunting? Peran orang tua dan keluarga.
peran orang tua dan keluarga ya. Jadi stunting itu kan juga kadang dipengaruhi oleh pola asuh ya. Ada yang bilang penyebabnya pola asuh anaknya yang salah. Jadi menurut saya mungkin pola asuhnya itu juga lebih kembali ke cara memberi makan ya, mungkin seperti tadi. Mungkin kita sebenarnya di Ngablak ini juga kayak akan sayur mayur ya, memang benar tadi, nanti mungkin anaknya setiap hari dikasih makan sayur dan protein hewaninya tadi mungkin terlupakan ya. Jadi mungkin masyarakat masih menganggap kalau sayur saja sudah bisa cukup. Kita kan dulu juga ya Mbak, sayur dan buah itu dipaksa makan sayur, padahal ya kalau kecil nggak suka ya Mbak ya. Itu orang tua Mbak, kalau sayur dan buah itu seperti kita ini memang butuh sayur dan buah untuk serat. Nah, serat kan juga penting juga di tubuh. Tapi kalau anak-anak itu malah, saya juga belajar dari dokter anak itu mendengarkan juga memang malah belum terlalu butuh sayur dan buah itu. Dia butuhnya protein hewani. Jadi jangan dipaksa anak-anak itu seperti kita harus makan sayur dan buah, itu sebenarnya kurang pas lah. Justru malah ke protein hewaninya itu seperti itu. Jadi peran orang tua ya itu yang pertama, mungkin sejak dalam kandungan, saat dia hamil mungkin sudah diberikan nutrisi yang dengan gizi seimbang tadi. Saat lahir juga langsung diberikan inisiasi menyusui dini, jadi langsung disusui sampai 6 bulan tadi, ASI eksklusif. Terus juga berikan MPASI tadi nggih sampai 2 tahun. Jadi memang dari keluarga juga semua harus mendukung nggih, karena kita kadang ada yang satu keluarga mungkin dengan orang tua atau mertua itu beda pendapat mungkin cara pengasuhan, dari pemberian makan ya. Mungkin berbeda dari dulu sama sekarang, kadang kan sudah berbeda guys. Jadi mungkin orang tua kadang ada itu yang habis operasi gitu ya, nggak boleh makan yang amis-amis gitu. Padahal kan mereka justru butuh protein itu ya Mbak ya. Iya, justru nggak boleh makan telur amis-amis, nanti nggak sembuh-sembuh, nggak kering lukanya, mungkin gitu ya. Padahal protein hewani itu justru penting malah untuk regenerasi selnya, jadi lebih cepat, nanti malah lebih cepat kering seperti itu. Terus itu, atau mungkin lagi anak mungkin rewel terus, belum 6 bulan sudah dikasih pisang kerok itu biasanya. Nah itu kan juga itu nggak boleh Mbak. Belum boleh ya Mbak, ini sebenarnya baru 6 bulan itu baru mulai diperkenalkan MPASI yang halus. Sebenarnya anak rewel itu ASI saja sudah mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan bayi. Jadi kalau untuk makanan itu sebelum 6 bulan jangan sampai diberikan ke bayi lah, itu belum saatnya, belum siap mencernanya. Bahaya di bayinya ya Mbak. Iya, jadi, ususnya belum kuat juga ya. Ya, usus belum kuat. Selain itu juga kalau anak belum bisa duduk kok dipaksa untuk makan kan, posisi masih belum bisa duduk tapi makan kan juga nggak baik juga di tubuh ya. Tentang pengetahuan KB itu termasuk penyumbang penyebab stunting juga kan Mbak Oki? Iya. KB yang bagus itu sebenarnya dipasang kapan dan bagaimana, dan cara yang bagus yang seperti apa Mbak Oki? Ya kalau untuk KB itu kita kembali ke pemakainya, akseptornya seperti itu. Kita disesuaikan dengan kondisi akseptornya. Jadi ada macam-macam nggih, KB itu ada 7 macam. Jadi kita nanti disesuaikan dengan kondisi kesehatan dari pasiennya itu. Jadi nanti 7 macam itu apa aja Mbak Oki? Saya sendiri aja sebenarnya nggak tahu berapa mungkin. Jadi saya itu punya 2 anak Mbak Oki. Yang pertama baru umur 18 bulan, saya itu menyusui, kok perut saya itu mules Mbak Oki, dan pas itu tuh nggak enak badan. Saya cuma batin, kok payudara saya sakit, itu si anak nenek itu payudara saya sakit. Terus saya periksa, ternyata saya itu hamil sudah 2 bulan Mbak Oki. Dan itu karena saya nggak tahu tentang pengetahuan KB Mbak Oki. Itu kan artinya kebobolan ya. Iya betul sekali. Jadi KB itu ada 2 macam. Jadi jangka pendek dan jangka panjang. Kalau yang jangka pendek biasanya pil, kondom, dan suntik. Kalau jangka panjang kita ada implan, atau biasa kalau masyarakat menyebut susuk yang dipasang di lengan, dan ada IUD, lalu ada yang metode operasi, itu ada metode operasi pria dan wanita,
itu MOW ya, steril kalau Steril. istilahnya bahasa masyarakatnya steril, ada steril pria dan wanita seperti itu. Oh, berarti nggak hanya wanita yang disteril ya Mbak? Ya, pria juga bisa, tapi kurang sekali peran pria itu di Iya. KB. Kebanyakan ibu-ibu semua yang KB. Nah, mungkin kalau bapak-bapak lebih ke akseptor kondom juga ada di Ngablak, tapi ya hanya mungkin 1% atau 2% saja yang pakai. Apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk mengatasi masalah stunting di tingkat nasional? Tingkat nasional ya, kalau yang saya tahu ya, dari Kemenko PMK Republik Indonesia sudah membentuk TPK. TPK itu juga kerjasama dengan BKKBN ya, tim pendamping keluarga. Nah, itu sudah dibentuk secara nasional di semua desa, sudah ada yang namanya TPK, tim pendamping keluarga. Itu anggotanya ada bidan desa, kader KB, dan kader PKK. Jadi tugasnya satu tim, apa itu Mbak? 3 orang. Jadi dia mendampingi sasaran-sasaran itu mulai dari tadi catin, ibu hamil, ibu pasca salin atau ibu bersalin, dan juga baduta. Jadi didampingi mulai dari catin sampai dia nanti punya baduta, dilakukan kunjungan rumah door to door, ditanyakan, ada formulir khusus nanti tentang resiko stunting. Jadi tugas utama TPK itu adalah untuk mendeteksi resiko stunting dari sasaran tadi. Dan juga misal ada yang membutuhkan bantuan sosial atau rujukan, nanti bisa difasilitasi oleh tim TPK tadi. Jadi kita lebih ke mendeteksi dini. Jadi jangan sampai melahirkan stunting baru. Jadi dideteksi lebih dini, didampingi khusus oleh TPK itu. Dan di Kecamatan Ngablak ini sudah ada 35 tim TPK yang tersebar di desa-desa sekecamatan Ngablak. Berarti semoga tahun-tahun besok sudah nggak ada stunting lagi ya Pak. Ya, amin. 0% stunting. Targetnya kan 14% ya tahun depan. Kalau di Ngablak sendiri untuk terakhir pengukuran Oktober masih sekitar 18%. Masih tinggi ya Mbak? Iya. Dan kalau untuk dari berapa itu Mbak? Dari berapa? Tahun lalu berapa persen? Baru sedikit Mbak turunnya ya, sekitar 20, 19 mungkin. Jadi masih kurang maksimal. Iya. Dan kemarin saya rapat itu juga karena ini tinggal berapa hari sudah 2024 dan kita belum mencapai target, bahkan targetnya itu kita malah diturunkan lagi. Kalau kan Jawa Tengah provinsi besar ya Mbak, jadi provinsi penyangga gitu istilahnya, kita dikasih PR lagi, nek bisa ya lebih rendah lagi, jangan 14%. Padahal tinggal berapa hari. Nah ini sebenarnya masih PR ini untuk stunting ini, ya PR besar. Terus untuk apa namanya, bantuan juga sudah ada dari Badan Pangan Nasional. Kita setiap bulan itu menyalurkan bantuan berupa ayam utuh dan telur. Nah, itu dari Bahan Pangan Nasional juga. Berarti yang diberi khusus keluarga-keluarga yang punya balita, walaupun kadang ini ya, ada yang nggak punya balita tapi dapat. Nah, itu mungkin masih kurang maksimal. Dan kadang mungkin di masyarakat justru kan yang punya balita itu ekonomi menengah ke atas, bisa malah jadi masyarakat yang lain iri ya Mbak. Iya. Dikiranya itu bantuan dari desa, malah yang dikasih orang kaya gitu ya, pas ya sasarannya. Padahal itu sudah diberikan berturut-turut, sudah jalan 6 bulan ini Mbak. Padahal itu bantuan untuk penanggulangan stunting dari yang punya balita ya Mbak. Dari Badan Pangan Nasional sudah 6 bulan ini berjalan, dan walaupun mungkin ada beberapa yang kurang pas sasarannya ya, tapi nanti kita ya itu kembalikan ke desa lagi. Jadi nanti misal ada yang kurang pas, ya hendaknya desa juga mungkin mengalihkan lah ke yang kira-kira memang punya balita dan mohon maaf mungkin ekonominya kurang dan benar-benar membutuhkan seperti itu. Selain itu ada lagi Mbak penanggulangan lain? Terus ada juga pembentukan itu juga tim percepatan penurunan stunting ya, TPPS. Ya, kita juga di tingkat kecamatan kan ada Mbak. Jadi di tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan nasional itu sudah dibentuk TPPS. Isinya itu juga lintas sektor ya, dari camat dan ramil, semua sektor yang ada di kecamatan itu masuk di TPPS. Mungkin KUA juga masuk, karena memang stunting itu kan tidak hanya masalah kesehatan ya, masalah
bareng-bareng kita ya dari beberapa sektor. Jadi memang timnya itu dari beberapa dinas seperti itu. Terus ada lagi kalau di Ngablak mungkin ini ada BAAS, Bapak Asuh Anak Stunting. Apa itu Mbak Oki? Dengar? Apa itu BAAS? Banyak singkatan memang Mbak kalau di kami. Iya. BAAS itu Bapak Asuh Anak Stunting, memang istilahnya bapak gitu gitu. Bapak yang mengasuh anak stunting gitu. Iya. Kalau di kita itu induk kegiatannya di Koramil. Jadi memang programnya di KKBN kerjasama dengan Koramil seperti itu, yang sebagai bapak asuhnya itu dari Koramil, Bapak dan Ramil. Tapi kita untuk kegiatannya adalah nanti dari semua ASN, TNI dan Polri, perangkat desa, guru di Kecamatan Ngablak ini semua setiap bulan iuran itu minimal 5.000 per orang. Itu nanti dibelikan sumber nutrisi gitu ya Mbak ya? Nanti sesuai kebutuhan. Untuk bendaharanya ada di Disdikbud karena memang yang SDM-nya paling banyak guru kan di Disdikbud ya. Jadi nanti uang itu kita pergunakan untuk memberikan bantuan sosial ke sasaran tadi yang membutuhkan. Jadi bisa mungkin dalam bentuk uang atau mungkin dari ke nutrisi, gizi bisa. Dan jauh ini sudah ada pemanfaatnya dari Desa Selomirah dan Keditan. Itu kenapa di Selomirah dan Keditan Mbak Oki? Itu karena memang ada yang nyuwun sewu anaknya itu memang sakit ya, ada kelainan dan memang kurang mampu juga, dan bisa mengajukan ke BAAS itu lewat nanti Pak dan Ramil mungkin. Jadi untuk desa-desa lain mungkin kalau ada masyarakat yang stunting dan membutuhkan benar-benar membutuhkan pendampingan dan bantuan untuk nutrisi, bisa kita koordinasi dengan BAAS di Ngablak ini. Berarti sudah banyak langkah yang diambil untuk menanggulangi itu. Iya, banyak sekali. Mungkin di kementerian atau dinas lain juga banyak, tapi mungkin memang belum maksimal ya Pak ya. Di seluruh lembaga sudah berupaya untuk menanggulangi, tetapi kadang masyarakat sendiri masih abai gitu ya Mbak ya. Iya, seperti itu. Jadi sebenarnya pemerintah juga sudah mengeluarkan banyak anggaran istilahnya untuk menanggulangi stunting ini, tapi memang kurang maksimal gitu masih. Tapi alhamdulillah untuk angka stunting sudah turun lah dibandingkan dengan tahun lalu seperti itu. Bagaimana pendekatan pencegahan stunting dapat diintegrasikan ke dalam program kesehatan masyarakat? Jadi kalau di masyarakat mungkin kita tadi punya TPK tadi TPK. Jadi mungkin TPK itu nanti perannya kan mendampingi mulai dari Catin. Jadi mungkin kadang Catin itu masih tidak responnya kurang positif lah dengan TPK itu. Padahal TPK itu kan niatnya juga mendampingi, kita memberi edukasi, screening deteksi awal. Jadi kalau ada apa-apa itu kan bisa ditindaklanjuti lebih dini seperti itu. Jadi mungkin masyarakat hendaknya merespon positif lah dengan adanya TPK ini TPK, tim pendamping keluarga ini. Jadi mungkin kadang ada yang dikunjungi tidak mau kalau masyarakat itu dikunjungi mau dapat apa biasanya gitu. Padahal cara tidak sadar itu juga bermanfaat untuk mereka sendiri gitu. Terus juga kita punya ini juga di masyarakat Dahsyat, singkatan lagi ini. Dahsyat apa ya? Dahsyat, Dapur Sehat Atasi Stunting. Nah, itu juga program banyak sekali sebenarnya BKKBN sudah banyak sekali. Dahsyat itu kalau di puskesmas mungkin ke MPASI seperti itu ya, Dapur Sehat Atasi Stunting itu. Jadi kita nanti memanfaatkan pangan lokal, kita olah untuk menjadi makanan pendamping, itu makanan pendamping ASI tadi. Jadi yang mengolah adalah dari masyarakat sendiri atau kita biasanya kader, dan kita disediakan untuk anak-anak terutama yang stunting itu sendiri. Jadi mungkin di beberapa desa juga sudah berjalan untuk Dahsyat itu sendiri. Jadi pemanfaatan pangan lokal, karena kita sebenarnya banyak lebih menarik ya Mbak ya kalau disajikan hanya gitu-gitu tok. Dan kader-kader itu sudah pintar-pintar sekali Mbak itu berkreasi memasak untuk
anak-anak itu sudah pintar Cuma sekali. Mbak, mungkin malesnya, magernya yang harus dikurangi ya Mbak ya. Iya, dan mungkin untuk saat ini kadang gini masalahnya, misal masak nanti diantar ke balitanya, tapi kadang yang memakan nggak balitanya, tapi malah dimakan satu rumah. Kadang kan ada desa yang masih bentuknya itu nasi box seperti itu. Jadi sebenarnya kandungan gizinya sudah komplit, ada protein, karbohidrat, ya ada sayur, buah seperti itu mungkin. Tapi kadang ada desa yang masih itu tuh diantar ke rumah. Jadi kan kita tidak bisa memantau dimakan oleh sasaran atau tidak. Ditanya apa malah orang tuanya mungkin ya Mbak ya. Tapi ada juga desa yang ada kelas stunting seperti itu. Jadi memang anak-anak yang stunting kan dikumpulkan. Berikan edukasi, setelah itu makan bersama, kan memang kita bisa memantau, oh yang kita masak itu benar-benar dimakan oleh balitanya, bukan keluarganya seperti itu mungkin. Berarti di situ diajarkan cara masaknya gitu Mbak. Ya, chefnya itu diajari cara masak, masaknya. Gitu. Mulai dari porsinya, ya jumlahnya, mungkin dari kandungan gizinya juga di situ sudah diterapkan, kader-kader sudah bisa. Oke, udah bagus sekali sebenarnya ya Mbak ya. Iya, sudah banyak sekali. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Mbak. Apakah ada kebijakan atau program khusus di berbagai negara yang telah berhasil mengurangi angka stunting? Negara lain ya mungkin kalau saya baca-baca berita atau jurnal itu yang paling gampang Jepang aja Mbak. Ya masyarakat Jepang kita tahu kalau zaman dulu itu orang Jepang nggak ada yang tinggi ya, pendek-pendek gitu istilahnya. Tapi sekarang apa ada orang Jepang yang pendek? Kan tidak ada. Sekarang orang Jepang itu tinggi-tinggi. Itu memang saya baca itu dulu Jepang itu juga pernah mengalami masa-masa sulit lah istilahnya. Jadi memang prevalensi stuntingnya itu bahkan pernah sampai 60% Mbak. 60% sekitar di abad ke 20-an lah, saat dulu masih zaman perang dunia, posisi dia kalah guys, perang dunia itu kan kondisi pangan juga kurang dan dia meningkat sekali stuntingnya sampai mereka juga pernah ya Mbak ya berarti ya. Jadi kita punya ada harapan bisa bebas stunting ya Mbak ya. Bisa Mbak, pasti bisa. Karena kita tahu juga sekarang juga sudah tinggi-tinggi orang Jepang. Nah, itu dari lebih ke perbaikan nutrisi juga yang pertama. Jadi dari perbaikan nutrisi dan yang kedua pembangunan infrastruktur itu dari sanitasi tadi. Sanitasinya diperbaiki dan pemberian nutrisi ke baduta. Jadi sampai 2 tahun memang fokusnya Jepang sampai anak 2 tahun saja diberikan makanan seperti sereal seperti itu ya kalau di sana. Jadi sekarang itu sudah tinggi-tinggi, bahkan prevalensinya selama beberapa tahun itu bertahun-tahun bisa turun sampai hanya 5% Mbak, dari 60% langsung turun jadi 5%. Nah memang kalau di kita padahal cuma 18% ya Mbak ya. Iya, berarti banyak menuju 14. Berarti harapannya harapan besar kita bisa lolos dari stunting ya. Ya pasti bisa, dan karena keberhasilannya Jepang juga sudah membantu negara lain mungkin karena sudah berhasil, pernah juga memberikan bantuan-bantuan pangan ke negara-negara lain seperti yang saya baca itu ada Uganda itu juga pernah dibantu oleh Jepang dengan pemberian nutrisi pada 1000 hari pertama kehidupan tadi, karena kalau setelah itu sudah tidak bisa diperbaiki seperti itu. Kalau Indonesia sendiri Mbak, tingkat stuntingnya berapa persen itu Mbak? Kalau di Indonesia ya sudah di bawah 20% ya Mbak. Kalau untuk tepatnya untuk kondisi akhir tahun ini saya mungkin kurang tahu, tapi sudah di bawah 20%. Dan kalau untuk 14% kayaknya tahun depan targetnya itu 14%. Iya, 2024 target dari Bapak Presidennya 14%. Kelihatannya kurang sedikit lagi. Dan saya lihat juga yang remaja-remaja aja sekarang sudah tinggi-tinggi, artinya itu bentuk dari stuntingnya sudah mulai teratasi ya Mbak. Itu yang remaja-remaja SMP. Iya, itu sekarang udah lebih tinggi-tinggi dari zaman kita dulu, tahun-tahun. Iya betul sekali Mbak. Jadi ya
mungkin ya alhamdulillah kalau masyarakat sudah mulai menyadari pentingnya gizi, jadi alhamdulillah sudah terjadi perubahan dari sedikit. Mungkin kita nanti lama-lama lambat laun ke depan nanti akan bisa seperti Jepang, nanti Indonesia tinggi-tinggi, tidak ada yang stunting lagi. Iya, Mbak. Lanjut, bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan stunting dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pertumbuhan anak-anak sehat. Berarti ini peran masyarakat dalam berpartisipasi tentang stunting ini, Mbak. Ya, peran masyarakat kalau menurut saya ya mendukung program pemerintah tadi, karena sudah banyak sekali yang saya bicara dari tadi, program-program itu sudah banyak sekali. Kita juga tentunya perlu dukungan dari masyarakat. Yang pertama kayak ini jadi promosi nih. Misalnya saya penyuluh KB, kan masyarakat juga perlu untuk aktif berpartisipasi ikut KB, karena KB sendiri itu kan juga bisa menjarangkan kelahiran, menjaga jarak menjaga jarak tadi kan juga penting untuk pencegahan stunting. Nah, masyarakat bisa berpartisipasi dengan ber-KB merencanakan kehamilan dengan baik, karena itu juga bisa mencegah stunting. Karena kita juga selalu ada program KB gratis, Mbak Indi, jadi tidak usah khawatir masyarakat yang mungkin belum punya jaminan kesehatan bisa mendaftar ke kita untuk KB IUD, implan, dan bahkan yang steril, yang operasi itu nanti kita fasilitasi gratis seperti itu ya. Tiap tahun gitu ya, Mbak? Iya, tiap bulan, tiap hari bahkan bisa sebenarnya. Berarti masyarakat bisa mengakses itu fasilitas gratis dari PKB itu, Mbak? Iya, bisa, tinggal nanti koordinasi ke kita atau mungkin lewat kader-kader PPKBD ya. Kalau kader KB di desa itu namanya PPKBD, bisa mendaftar melalui beliau-beliau atau ke kami untuk ikut KB gratis. Jadi tidak ada alasan lah, nggak ada biaya lah, atau mungkin karena kita fasilitas kesehatan juga dekat, sekarang di puskesmas itu juga bisa seperti itu. Terus yang kedua juga kita ini promosi dari program BKKBN, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa banget. Karena ini kita juga punya LC Meal, nah mungkin Mbak Indi pernah dengar juga. Aplikasi LC Meal yang untuk saya tahu di Jatim itu. Iya, itu kan juga mungkin masih kurang familiar di masyarakatnya. Jadi mungkin nanti dari TPK itu kan sudah mensosialisasikan, tapi kadang Jatimnya nggak mau download LC Meal untuk apa, padahal itu kan juga bisa untuk deteksi dini, screening apakah Catin itu sudah layak menikah atau belum ya. Kalau belum menikah lantas gimana, apa yang perlu dilakukan, itu di sana ada ya konten edukasinya. Jadi dibaca-baca kita harus apa, bagaimana cara agar tidak anemia, mungkin cara mencegah anemia, bagaimana kita memberi nutrisi untuk anak, nutrisi saat hamil, itu ada konten edukasinya. Tapi mungkin masyarakat, tapi LC Meal itu hanya bisa diakses oleh Jatin atau seluruh remaja atau masyarakat luas bisa mengakses itu, Mbak? Bisa, jadi LC Meal itu bisa di-download di Play Store ya, seperti biasa, aplikasi biasa. Jadi nanti kita tinggal mengisi data saja. Jadi remaja pun nanti mungkin bisa mengisi, tinggal diisi data kita. Nanti kalau pengen baca konten-konten edukasi itu ada. Oke, berarti bisa menambah pengetahuan mereka tentang persiapan pernikahan ya, Mbak ya, kehamilan, bahkan sampai nanti untuk mengasuh anak atau balita itu sebenarnya semua ada di LC Meal itu tadi. Syaratnya harus gemar membaca ya, Mbak. Karena di kita itu masih kurang literasi itu ya, Mbak ya. Membaca di HP kebanyakan baca WA sama IG, Mbak, TikTok. Nah, padahal juga LC Meal itu di kader kita tadi, kader TPK juga ada aplikasi sendiri. Jadi ada dua jenis, Mbak, LC Meal Catin dan LC Meal di kader. Kalau kader sendiri tadi untuk selain memantau Catin juga 4 sasaran tadi, ibu hamil, baduta ya, dan ibu pasca salin juga ada, tapi hanya untuk khusus kader. Jadi pemantau kader, pemantau kader yang punya data nanti ibu A ini beresiko, ibu atau anak A ini beresiko, jadi kader yang tahu. Kalau yang LC Meal Catin memang baru untuk Catin saja. Tapi mungkin karena itu belum disyaratkan untuk syarat nikah, jadi mungkin Catin masih kurang minat ya. Kurang minat mengakses ya, Mbak. Mbak Oki,
prestasi apa yang pernah diraih oleh PKB Kecamatan Ngablak? Ya ini mungkin bukan ke PKB-nya ya, bukan ke saya, tapi ke keberhasilan program dari kita penyuluh KB di Ngablak. Yang pertama itu kita pernah juara 1 duta genre, Mbak. Duta genre itu duta generasi berencana. Jadi yang anak muda-muda itu duta genre. Kita kebetulan dari Desa Magersari juara 1 tingkat Kabupaten Magelang dan 10 besar di tingkat provinsi. Nah, duta genre ya. Terus yang kedua ini masih anget, ini kemarin kita juara 3 untuk lomba Kampung KB, Kampung Keluarga Berkualitas tingkat Kabupaten Magelang, itu di Kampung KB Sidomulyo, Desa Keditan. Kita meraih juara 3 se Kabupaten Magelang dari 372 Kampung KB yang ada. Alhamdulillah kita juara 3. Terus ada lagi kita juga unggul dalam inovasi pencegahan stunting. Tadi yang sudah saya katakan ada pijat stunting. Nah, pijat stunting untuk bayi itu baru ada di Ngablak juga, di Kabupaten Magelang itu baru ada di Ngablak. Dulu kita launchingnya itu di Desa Keditan bareng dengan pencanangan Kampung KB itu juga ada pijat stunting dan diliput di TV juga. Alhamdulillah itu inovasi kita dan memang alhamdulillah kita lihat hasilnya juga angka stunting di Ngablak juga sudah turun seperti itu. Itu mungkin dari beberapa prestasi dari program KB di Ngablak yang sudah berhasil lah, itu seperti itu. Keren sekali Mbak. Semoga program-programnya lancar. Amin. Mbak Oki diberi kesehatan. Amin. Ya. Menjadi amal Mbak Oki dalam bertugas dan memberi berkah untuk seluruh keluarga Mbak Oki. Ya, amin. Terima kasih sekali. Oke. Alhamdulillah kita sudah sampai di pertanyaan terakhir ya Mbak Oki. Alhamdulillah sudah selesai dan monggo kata-kata belak-belakan dari Mbak Oki. Oh iya, kata-kata belak-belakan ya. Cegah stunting itu penting. Ngablak nganggo KB luweh kepenak. Nah, seperti itu Mbak Edi kata-kata belak-belakannya. Ngablak apa Mbak Oki? Ngablak nganggo KB luweh kepenak. Ya kan KB sendiri tadi juga menyumbang untuk pencegahan stunting. Iya benar banget. Karena kalau si anak belum besar sudah ada adiknya lagi ya repot lagi ya. Tadi terlalu dekat tadi 4T. Terima kasih untuk Mbak Oki sudah berkenan gabung di podcast Blak-Blakan. Semoga bermanfaat untuk masyarakat Ngablak dan umumnya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sampai berjumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Oki.